Cik, cik. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerahnya. Mari pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi
puji, penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu ya Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan kasih Kristus, Saudari Febri membuka kita dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena bukti cinta kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mau siap memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami, biarlah Allah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, sehingga kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, mari kita semua.
Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kesaksian dan motivasi rohani. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu dalam kasih Kristus. Kiranya keluarga besar jemaat IPDT Brespare boleh menjadi seperti jemaat mula-mula, jemaat yang kitab Smyrna yang dituliskan dalam kitab Wahyu, yang firman Allah katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota hayat kepadamu. Tuhan sudah melihat kesetiaan kita, Tuhan sudah melihat kesungguhan kita di tengah-tengah masa kesusahan, di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara tetap setia datang kepada Tuhan. Kiranya saudara tetap setia kepada Tuhan, karena sesuai dengan janji firman, kalau kita setia berbakti kepada Tuhan, setia memuji Tuhan, setia memuliakan Tuhan, setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan siapkan mahkota kehidupan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Allah yang sederhana ini membawa kita yang sudah setia, tetap setia, bertambah setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian lagi. Menyiapkan hati kita lebih dalam lagi agar kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh baik Tuhan. Haleluya. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, kemurahan anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang besar yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Kami percaya pujian penyembahan kami, bahkan hidup kami pada pagi hari ini telah naik di dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau disenangkan dengan apa yang kami buat dan kerjakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami percaya berkat-berkat-Mu menjadi bagian kami di pagi hari ini. Dan mari Tuhan lengkapi, sempurnakan berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang Engkau taruh atas hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan dan sucikan kami, ampuni dan layakkan kami Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bebas dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati, angkat iman kami. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Senang sekali dapat bertemu di pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Om Denny dan Tante yang mempercayakan saya untuk melayani Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah raya yang pertama. Puji Tuhan. Saya percaya semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Saya diberi tema pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah mendengarkan ya tadi bahwa kita dituntut untuk sabar. Tapi sabar bukan diam, saudaraku. Ya, bukan berdiam diri berpangku tangan. Tapi sabar kita perlu melangkah juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, melangkah dalam Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka Alkitab kita dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Suratan 1 Tesalonika pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasal yang kedua kita lihat ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11 demikian kata firman Allah. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hati seorang demi seorang. Ya. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian tentu dengan ilhaman roh dia menasehati jemaat yang ada di Tesalonika. Tentu kita tahu bersama bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Merupakan kebanggaan Tuhan dan kebanggaan Paulus dan rekan-rekannya yang pernah melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan kita lihat lewat suratnya Paulus memberikan dorongan, memberikan nasihat kepada jemaat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita menemukan bagaimana Paulus dia bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada Allah karena jemaat ini. Jemaat yang luar biasa tentunya, tapi saya tidak akan berbicara lebih jauh tentang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak cukup atau tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Paulus ingin jemaat ini semakin bertambah dan bertambah di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Apa saudaraku? Imannya, kepercayaannya kepada Kristus. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hal ini Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini bahwa mereka dituntut
Ya, dituntut oleh Tuhan. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan sekali lagi begini Bapak Ibu, dan meminta dengan sangat. Sangat, ini tidak main-main. Kalau kita ambil kata ini, dengan sangat. Ya. Berarti ada sesuatu yang dituntut kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian kepada kita juga. Amin. Jemaat akhir zaman, jemaat Tiberias Pare ini. Ada sesuatu yang dituntut. Apakah yang dituntut? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kita ini sudah dipanggil, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan dan punya tujuan khusus Bapak Ibu, yaitu apa? Penyelamatan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan panggil, pilih dan tetapkan kita, ini melalui sebuah proses yang tidak main-main. Sebuah proses yang sangat luar biasa, yang serius, yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus turun ke dunia ini. Tidak ada cara lain. Hanya Yesus yang harus datang dan mati di atas kayu salib. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sebuah karya yang sangat luar biasa, sebuah karya yang sangat ajaib Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipanggil, dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan, saya masih lihat Bapak Ibu ada di tempat ini. Artinya kita masih hidup, bukan? Amin. Masih hidup. Memang Bapak Ibu, kehidupan manusia di dunia ini dibatasi dengan waktu. Ya, semua dibatasi dengan waktu. Kita hidup di dunia ini tidak hidup kekal Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup sementara. Oke lah, Adam bisa hidup 930 tahun, kemudian dia mati. Ada orang-orang yang hidup ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Tapi Bapak Ibu Saudara kemudian menurun dan firman Tuhan katakan hanya 70 tahun. Kalau dia kuat, dia sehat 80 tahun. Tapi kelebihan kebanggaannya adalah penderitaan. Kita hidup di dunia hidup yang dibatasi dengan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak kekal, tidak lama, tidak selamanya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dipanggil, dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan, menjadi pewaris kerajaan Allah, kita belum mati, kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, inilah Bapak Ibu, kita perlu mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita, inilah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan kepada kita jemaat Tiberias pada pagi hari ini. Amin. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Hendaklah kamu, apa saudaraku? Melakukan kehendak Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu merupakan sesuatu yang saya dapat katakan pilihan hidup kita. Melakukan kehendak Allah, pilihan hidup. Kalau kita mau tetap hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ya, hidup kekal, kita harus melakukan kehendak Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekalipun berat, ya, sekalipun berat untuk melakukan kehendak Allah, memang berat, tidak mudah. Ayub bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, bukankah manusia itu harus bergumul? Ayub 7 ayat 1, harus bergumul di bumi ini, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Bergumul, berjuang. Kalau kita tidak berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa hidup. Ya, harus berjuang. Ini firman Tuhan katakan. Demikian juga dengan kita melakukan kehendak Allah. Keinginan, kemauan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, berjuang.
Sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini seringkali banyak gagalnya. Harus kita akui, banyak gagal. Gagalnya banyak. Dan banyak yang harus kita sesuaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kehendak, dengan keinginan, dengan kerinduan Tuhan. Model-model kita, gaya-gaya kita, perbuatan-perbuatan kita, karakter-karakter kita, tabiat-tabiat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita ini kita perlu sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Memang semua saudaraku melalui sebuah proses. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita putus asa. Amin. Jangan putus asa. Kenapa Bapak Ibu? Kita belajar tentu dari Yesus. Haleluya. Belajar dari Yesus. Ya, Yesus ini adalah pada waktu dia datang ke dunia seorang, sekalipun dia Allah ya. Kita akui bahwa dia manusia juga pada waktu dia datang 2000 tahun yang lalu. Nah, Yesus seorang yang Bapak Ibu melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Dan ini dia ajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan kepada kita lewat firman Allah Bapak Ibu. Melakukan kehendak. Dia pernah mengajar murid-muridnya tentang bagaimana berdoa. Dalam Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Tentang doa Bapa kami itu. Ya. Ayat yang ke-9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus ajarkan bagaimana melakukan kehendak Allah. Bagaimana melakukan kehendak Bapa. Dia ajarkan lewat doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahkan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, pasal yang ke-6 Yesus mengajar tentang doa. Jadilah kehendak Allah, kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Pasal yang ke-7 Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kemudian akan diselamatkan. Bukan kata Yesus. Tapi berbicara kerajaan Allah, kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan apa? Kehendak Allah. Jadi kita dapat di poin yang pertama, Yesus ajar murid-muridnya tentang doa. Jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Sekarang Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, bukan yang berseru-seru kata Yesus. Bukan yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Yesus bilang Bapak Ibu, yang melakukan kehendak Allah. Sebentar kita akan lihat secara cepat Bapak Ibu bagaimana orang Kristen yang harus melakukan kehendak Allah. Apa saja yang harus dia buat untuk melakukan kehendak Allah. Ini penting. Kenapa saya katakan penting Bapak Ibu? Ini menyangkut hidup kita. Amin. Hidup kita. Dan menyangkut hidup kita tentu bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup di surga. Katakan amin. Ya. Kalau kita melakukan kehendak Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati hidup. Dan Yesus bilang begini Bapak Ibu, kamu akan hidup bukan sekedar hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, kalau kita melakukan kehendak Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melakukan kehendak Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu akan menikmati sebuah kehidupan. Ya, kita belajar dari Yesus, dia tidak berhenti dari setiap pengajaran-pengajarannya kepada murid-muridnya tentang melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini kan keinginan ya, kemauan, kerinduan Allah untuk kita lakukan. Tidak berhenti sampai dia mengajar, tetapi dia juga harus belajar untuk melakukan kehendak Allah. Memang dari mulanya sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menyerahkan dirinya.
Secara manusia kalau kita lihat dalam doa Yesus dalam Injil Matius pasal 26, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Kalau boleh Bapa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki atau yang ku ingini atau yang ku maui, kata Yesus, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Amin. Ini Bapak Ibu. Bagaimana doa kita selama ini Bapak Ibu? Apakah kita berdoa kehendak kita atau kehendak Tuhan? Tapi kita belajar lewat Yesus, biarlah kehendak Bapa. Ini Bapak Ibu, secara manusia dia bilang kalau boleh. Dalam ayat yang ke-42 juga dia berkata, yang kedua kali Bapak Ibu saudara sekalian, dia melangkah lagi untuk pergi berdoa, dia katakan lagi, ya Bapa, jikalau cawan ini ya tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus selalu melakukan apa yang dimaui, apa yang diingini, apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam dirinya. Sekalipun secara manusia sukar dan sulit, ini sebuah proses Bapak Ibu. Ada banyak hal yang seringkali kita harus lewati, dan saya yakin dan percaya ini sebuah proses yang harus kita jalani untuk kita melakukan kehendak Allah. Amin. Tetapi sekalipun harus melalui sebuah proses yang berat, yang panjang, yang rumit, yang sulit, kalau kita mau melakukan itu menurut kehendak Bapa, saya yakin dan percaya Bapa tak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Bukankah Tuhan memberikan rohnya kepada kita sebagai kekuatan dan penghibur? Amin. Ya, kekuatan dan penghibur. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah keinginan dan kemauan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Itu yang saya katakan tadi, kita akan menikmati sebuah kehidupan. Kehidupan bukan yang kehidupan di dunia ini saja, tapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat apa saja Bapak Ibu yang harus kita lakukan, yang harus kita buat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita buat? Ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar lewat firman Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga dia berkata begini. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sendengkan telinga, kata firman Allah ini. Dan dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dan kita berkata, ada firman Tuhan berkata selanjutnya, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, kita lihat janji firman Tuhan kepada bangsa, kepada umat Tuhan, ya, melalui Nabi Yesaya ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, kita harus melakukan ini. Mendengarkan suara Tuhan. Artinya saya mau katakan begini Bapak Ibu, yaitu kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Katakan amin. Dengar-dengaran. Melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah dengar-dengaran kepada Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya nggak tahu berapa banyak Tuhan sudah menyampaikan sesuatu kepada kita lewat firman Allah ini tentunya. Lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita dengarkan. Ini Bapak Ibu, lewat peristiwa-peristiwa juga yang terjadi Bapak Ibu. Kerap kali, sering kali dan banyak kali itu merupakan suara Tuhan loh Bapak Ibu.
Jangan kemudian kita abaikan. Gunung meletus Bapak Ibu. Ya. Semeru meletus Bapak Ibu. Itu bisa suara Tuhan. Amin. Untuk ingatkan kita. Amin saudaraku. Banjir Bapak Ibu, itu suara Tuhan. Tanah longsor kemarin Bapak Ibu di Manado, itu bisa suara Tuhan. Amin. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu saudara sekalian, itu bisa suara Tuhan. Katakan amin. Ini Bapak Ibu, suara Tuhan. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kalau engkau mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengarkan suara Tuhan ini. Dan tentu tidak hanya mendengar untuk diam, sabar tadi Bapak Ibu, tidak untuk diam tetapi untuk apa? Melakukan. Amin. Melakukan. Jadi mendengar untuk melakukan, mendengar untuk taat Bapak Ibu saudara sekalian, bukan untuk diam. Banyak orang Kristen dengar dan diam. Apa gunanya? Apa artinya? Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi jadilah pelaku-pelaku firman yang baik. Katakan amin. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mendengar suara Tuhan lewat apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengarkan Bapak Ibu, lewat hamba-hamba Tuhan, juga lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengarkan dan lakukanlah, dengarkanlah dan taatlah. Bapak Ibu, ada banyak contoh dalam Alkitab Bapak Ibu, bagaimana orang yang mendengar dan taat. Oh luar biasa, dia alami kehidupan. Tapi orang yang tidak mendengar dan melakukan, mati. Amin. Bagaimana Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6. Seorang yang mendengar dan melakukan, seorang yang mendengar dan taat, hidup Bapak Ibu, selamat, tidak alami kematian. Istrinya, anak-anaknya, mantunya selamat, hanya mendengar dan melakukan. Mari Bapak Ibu, dengar dan lakukan, akan hidup. Amin. Akan diberkati Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, Nuh, Tuhan katakan, aku akan binasakan, aku akan bunuh semua makhluk hidup manusia yang ada di bumi pada waktu itu, karena kejahatan manusia sudah sampai ke surga. Tapi kemudian Tuhan mendapati satu orang, satu keluarga yang hidupnya mendengar dan taat kepada Tuhan. Siapa dia? Nuh. Sekalipun dia diejek, dihina, dicaci, dimaki selama 120 tahun, dia membangun bahtera di atas gunung, sesuatu pekerjaan yang enggak logika, enggak masuk akal, tapi dia bangun saja. Dihina, mungkin dibilang, Nuh, kamu sudah senewan, sudah gila kamu. Kamu sudah jam 7:05, Nuh, sudah gila. Masa bangun bahtera, bangun kapal, bangun perahu di atas gunung, di atas bukit, enggak mungkin. Dia kerjakan, dia kerjakan, dia kerjakan. Sambil firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diberitakan. Ini Bapak Ibu, dia mendengar dan melakukan. Akhirnya apa? Hidup selamat, tidak mati, semua habis. Tidak hanya manusia, tumbuhan, ternak semua, kecuali yang masuk dalam bahtera itu yang diselamatkan. Katakan amin. Mendengar dan taat. Tapi kalau mendengar tidak taat Bapak Ibu saudara sekalian, mati. Contohnya siapa? Dalam Kejadian pasal 2 Bapak Ibu, siapa dia? Adam. Dia dengar firman tapi dia tidak taat. Dia dengar firman tapi tidak melakukan. Tuhan katakan, hari ini pun engkau mati. Terpisah dari Allah. Allah tutup Taman Eden itu Bapak Ibu saudara sekalian. Allah tidak berkenan lagi kepada Adam dan Hawa karena mendengar tetapi tidak taat. Tuhan bilang, Adam, jangan engkau makan buah itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau makan. Ada buah-buah yang lain yang banyak yang aku sediakan kepadamu. Katakanlah begitu. Kan Tuhan kasih fasilitas, bukan? Tapi Bapak Ibu tidak cukup. Inilah manusia. Saya mau katakan begini. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Benar? Ya, punya rumah satu, ingin dua. Punya mobil satu, ingin dua. Punya istri satu, ingin dua. Nah, itu. Di sini tidak ada. Jemaat Tiberias tidak ada. Tapi manusia begitu Bapak Ibu. Udah dapat cuan satu, ingin lagi dua.
sudah dapat untung 2, ingin 3 Bapak Ibu. Itu manusia, memang lumrah Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi jangan kebablas, amin. Jangan kebablas. Kalau sudah kebablas Bapak Ibu, hawa nafsu yang menguasainya. Adam dan Hawa, hawa nafsunya yang menguasainya. Masa hanya buah yang satu pohon itu saja terkalahkan dengan buah-buah yang lain. Dengan fasilitas yang lain yang sudah diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Enggak mungkin sebenarnya, tapi itulah manusia. Mendengar dan tidak taat. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan sudah banyak berkati kita, amin. Jangan hanya terpengaruh dengan satu hal yang dilarang Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu. Sekarang manusia, Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan alami ujian berat. Jangan-jangan hanya masalah sepele saja Bapak Ibu, yang banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita hilang lenyap. Jadi singkatnya Bapak Ibu, dengar dan taat. Amin. Pasti ada mujizat. Amin. Pasti ada mujizat. Dengar dan taat. Saya rindu ingin perbanyak itu Bapak Ibu, tapi waktunya. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, hal apa saja yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah Bapak Ibu, ya. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu beriman dan percaya kepada Tuhan. Iman yang berkenan adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus dan karyanya di kayu salib, yang membuka jalan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan membuat kita dapat melihat kemuliaan Dia dan kebenaran firman-Nya yang menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita alami pemulihan, diberkati dan kembali kepada gambar rupa Allah yang sempurna. Katakan amin. Ini penting, iman dan percaya. Jangan Bapak Ibu, oh saya sudah beriman, saya sudah percaya, tapi iman yang bagaimana? Iman kita harus iman yang totalitas, amin. Iman percaya kita iman yang harus sungguh-sungguh. Sekalipun Tuhan Yesus berkata begini, sekalipun kecil seperti biji sesawi, tapi saya mau katakan totalitasmu terhadap iman kepada Kristus ada muncul. Yesus bilang, berkata kepada gunung itu, pindah, maka pindah gunung itu. Amin. Iman yang totalitas. Total di hadapan Tuhan. Percaya yang totalitas. Kalau kita percaya yang totalitas kepada Tuhan, Yesus akan berkata begini, Bapak Ibu, sabaslah engkau, masuklah. Amin saudaraku. Itu totalitas. Kalau tidak Bapak Ibu, enyahlah kamu. Ini Bapak Ibu, satu kata yang memiliki sebuah perbedaan yang menyol antara langit dan bumi. Iya. Enyah kamu. Masuk kamu. Ini. Iman yang totalitas. Amin. Kalau kita punya iman yang totalitas, ini penentu hidup kita. Tidak hanya hidup di dunia ini, tapi hidup kekal dalam kerajaan surga. Katakan amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah menjadi sebuah kehidupan, saya katakan kita melewati sebuah proses. Tapi saya akan percaya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bela kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan, dengarkan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, miliki iman. Iman yang totalitas kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang totalitas, Bapak Ibu akan jadi seperti seorang wanita yang 12 tahun alami pendarahan. Dia berkata, sekalipun hanya ujung jubah Yesus aku pegang, aku pasti alami mujizat. Amin. Itu totalitas. Kesembuhan loh. Saya ingin percaya wanita 12 tahun itu bukan pendarahan biasa. Itu sudah kanker mungkin kalau sekarang. Sudah cancer, 12 tahun loh. Dia alami penderitaan sempurna saya katakan. Penderitaan fisik jasmani, iya. Penderitaan keuangan ekonomi, iya. Udah habis-habis. Penderitaan batin, iya Bapak Ibu. Batin, tekanan. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku sembuh. Iman yang total. Kalau Bapak Ibu punya iman yang total, pasti alami mujizat. Tuhan berkati kita semua. Saya jemput kita berdiri. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Semua dapat Kau lakukan.
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. semua Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kiranya sudah Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pendeta Mukana doa berkat. Dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga Kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian mulai pagi ini, esok dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.